Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi nih sama Abi Hilman. Oke, dalam materi mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Materi ini khusus untuk kelas 9 SMP. Oke deh. Baik, kita mulai materi kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam mempelajari materi kita hari ini dan juga mendapatkan keberkahan ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi nih sama Abi Hilman di materi berikutnya, yaitu materi yang ketiga. Tentang apa nih? Tentang sikap malu. Yuk kita pengen cari tahu nih, apa sih malu menurut istilahnya? Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Ini nih yang harus kita pahami nih. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Nah, mari kita perhatikan hadis berikut ini. Nih ada hadis Rasulullah. Abi yakin semuanya semangat baca hadis. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk dari cabangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, mudah-mudahan nih, karena malu itu adalah bagian daripada iman. Wah, ketika kita memiliki sikap malu, ya, maka iman kita akan meningkat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, hadis ini sih menegaskan bahwa malu merupakan salah satu daripada cabang iman. Nah, seseorang malu untuk mencuri jika ia beriman. Lalu kemudian malu berdusta nih, ngebohong jika dia beriman. Seorang wanita akan malu membuka atau menunjukkan auratnya jika ia beriman. Jika sikap malu ini ya berkurang dan mulai luntur dalam tubuh kita, di dalam diri kita, maka kita pasti akan mudah tergoda oleh nafsu, gitu ya, oleh syahwat. Nah, mulailah di situ menipis keimanan kita. Nauzubillah. Nah, malu ini merupakan salah satu benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Malu ini juga ya merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan kebaikan. Nah, rasa malu masih terpelihara dengan baik, seseorang akan hidup dalam kebaikan. Ia akan memiliki kekuatan dalam berbuat kebaikan dan menolak kemaksiatan. Seorang pejabat yang memiliki rasa malu akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan dia akan bebas dari masalah korupsi. Seorang pelajar akan percaya diri dalam mengerjakan soal ulangan tanpa menyontek karena didasari rasa malu. Seorang pedagang nih akan malu berbuat curang karena merasa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nih seorang polisi akan malu menerima suap dari pelanggar rambu lalu lintas. Karena apa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dia takut akan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ada lagi nih aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa. Nah, mereka akan malu menerima suap dari tersangka karena ia takut diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Seorang pria dan wanita akan berpakaian menutup aurat
karena menjaga harga diri dan juga kehormatannya. Mereka semua terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena apa? Karena mereka memiliki rasa malu di dalam diri mereka. Subhanallah. Nah, adapun ya, ada beberapa manfaat dari sikap malu nih. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Seorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela, sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tadi sudah dijelasin ya. Ada seorang pelajar, ada seorang polisi, bahkan penegak hukum ya, seperti hakim dan jaksa, mereka akan malu ya apabila mereka berbuat sesuatu yang tercela. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanallah. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan, sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, jadi orang yang memiliki rasa malu ini, dia senantiasa akan terdorong untuk berbuat kebaikan, karena ketika dia berbuat keburukan dia akan malu. Makanya dia lebih baik berbuat kebaikan. Dia tidak akan malu. Dia bahkan merasa bangga dengan berbuat kebaikannya itu. Bukan sombong, bangga, ya senang. Begitu. Oke. Yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, bayangin ya. Jadi dia selalu berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki rasa malu. Al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Oke. Nah, dari materi yang pertama, kedua, dan yang ketiga, nih Abi coba rangkum ya. Nah, rangkumannya ada di materi sikap malu nih, nggak apa-apa ya. Yang pertama, tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Yang kedua, tata krama meliputi tata krama dalam berkomunikasi lisan maupun tulisan, dalam bersikap dan dalam berpakaian. Yang ketiga, tata krama pergaulan harus dipegang teguh supaya kepentingan setiap anggota masyarakat tidak terganggu. Karena terganggunya kepentingan masyarakat akan memicu konflik bahkan perpecahan di antara masyarakat itu sendiri. Yang keempat, santun adalah berkata lemah lembut dan bertingkah laku halus dan baik. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain. Luar biasa nih santun ya. Lalu kemudian yang kelima, santun mencakup dua hal apa saja ya. Ini santun dalam ucapan dan juga santun dalam perbuatan. Yang keenam, Quran surah Al-Baqarah ayat 83 memerintahkan agar bertutur kata yang baik kepada manusia. Ya, sampai di luar biasa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia. Zaman sekarang itu sedikit banget ya ada orang yang mampu bertutur kata yang baik. Kebanyakan apa? Kebanyakan dia berkata-kata yang tidak baik. Entah itu memojokkan orang, menyudutkan orang, menghina, naudzubillah, bahkan memfitnah. Mengerikan sekali. Nah, maka dari itu yuk kita jadi bagian orang yang mampu bertutur kata yang baik sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Yang ketujuh, malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek serta merasa sangat tidak enak hati jika melakukan perbuatan tercela. Ini dia nih yang keren nih, ya. Jadi dia selalu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang jelek-jelek. Karena apa? Karena malu, ya. Oke, yang kedelapan, malu merupakan benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat dan merupakan faktor pendorong untuk melakukan kebaikan.
Pokoknya orang-orang yang kayak begini nih insya Allah jaminannya surga. Nah yang kesembilan, sumber daripada sifat malu adalah keimanan dan pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anakku semua atas apa yang materi yang sudah Abi berikan dari awal. Yang pertama tata krama, yang kedua santun, dan sekarang yang ketiga adalah sikap malu. Lalu kemudian ditutup dengan rangkuman. Mudah-mudahan semuanya bisa paham dengan materi kita kali ini dan memiliki apa yang terpenting dari ketiga hal tersebut, semuanya bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sekian dulu nih dari Abi ya. Mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan bernilai kebaikan, sehingga semuanya anak-anak soleh dan solehah Abi ini mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, memiliki tata krama yang baik, memiliki sikap santun yang luar biasa, dan juga memiliki sikap malu sehingga kita bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Billahi taufik wal hidayah, atlubu alfa minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.